Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diasi Masti Abdika Pane dengan NIM 192406012. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan database mahasiswa. Proses pembuatan database ini disesuaikan atau diimplementasikan sesuai dengan pertemuan 2 sampai pertemuan 5 di dalam praktikum manajemen sistem basis data. Oke, langsung saja. Yaitu di pertemuan 2 terdapat perintah DDL dan DML, di mana DDL atau Data Definition Language adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mengelola dan mengubah struktur data. Di mana contoh-contoh dari perintah DDL tersebut adalah create, alter, dan drop. Sebagai contoh, kita buka dulu CMD atau command prompt. Pertama, kita aktifkan dulu SAMPP, kemudian tekan start di bagian MySQL, kemudian kita buka saja CMD, kemudian masukkan perintah yang menghubungkan antara CMD dan SAMPP. Yang pertama yaitu kita ingin meng-create atau membuat database, di mana tadi perintah dari DDL yaitu create, alter, dan drop. Di sini kita akan menggunakan create. Kita ingin meng-create sebuah database dengan nama database-nya adalah dengan saya sendiri, Diasi. Yaitu kita ketik create database, kemudian masukkan nama database-nya yaitu Diasi, kemudian titik. Untuk membuktikan database-nya sudah dibuat atau belum, kita ketik show database. Ini sudah ada database dengan nama Diasi. Kemudian kita membuat tabel. Di dalam database ini kita ingin membuat tabel. Pertama, sebelum membuat tabel, gunakan dulu database yang ingin kita buat. Kita ingin menggunakan database Diasi, kemudian ketik use Diasi. Untuk membuat tabel, kita masukkan rumus create table. Masukkan nama table yang ingin kita buat. Di sini contoh yang kita buat. Nama tabelnya data mahasiswa. Kemudian buka kurung. Masukkan nama-nama field atau nama-nama kolom yang ingin kita buat. Yang pertama itu NIM. Masukkan tipe datanya yaitu varchar. Kemudian masukkan kapasitas atau daya tampung dari tipe data tersebut. Kita buat 20, kemudian koma, masukkan field yang selanjutnya, nama varchar, alamat varchar, nilai TS varchar, varchar 10, IPK varchar 10. Jangan lupa masukkan primary key-nya. Di sini primary key-nya kita buat nama. Tutup kurung, kemudian titik 2.
kita coba untuk menampilkan field dari tabel kita, yaitu describe, nama tabelnya data mahasiswa. Ini udah tampilkan field dari tabel kita. Kemudian kita ingin mengubah primary key-nya. Di sini kan primary key-nya nama, kita ingin mengubah ke name. Tinggal masukkan rumus menggunakan alter. Pertama kita hapus dulu primary key dari si field nama, masukkan alter. Kemudian table, masukkan nama tabelnya data mahasiswa. Kemudian drop untuk menghapus, drop primary key. Kita coba describe dulu, describe data mahasiswa. Di sini udah nggak ada ya, udah nggak ada primary key-nya lagi. Kemudian kita tambahkan dengan rumus alter, table, masukkan namanya mahasiswa. Kemudian add untuk menambahkan primary key, add primary key. Jangan lupa kita buat di mana primary key itu ingin kita tambahkan. Kita ini di sini kita mau buat name, berarti kita masukkan name, kolom name, kemudian titik. Kita describe lagi, describe data mahasiswa. Di sini udah bertukar ya, dari tadi primary key-nya di nama, sekarang di name. Kemudian kita mau mengubah, kita mau nambah satu field gitu. Misalnya kita mau nambah umur di tabel kita, tinggal masukkan rumus alter table, nama tabelnya data mahasiswa. Kemudian add untuk menambahkan, kita mau nambah umur. Kemudian jangan lupa masukkan tipe data dan kapasitasnya kita buat 10, kemudian titik koma. Kita describe tabelnya data mahasiswa. Di sini udah nambah kan, yang nambah fieldnya umur. Tapi kita pengen hapus juga gitu. Terus kita tinggal masukkan rumus alter table, masukkan nama tabelnya data mahasiswa. Kemudian kita drop itu fungsinya adalah untuk menghapus. Kita drop field umur, kemudian titik koma, enter. Kita describe kembali data mahasiswa, titik koma. Udah kembali seperti semula, yaitu name, nama, alamat, nilai UTS, nilai UAS, IPK. Umurnya udah kita hapus. Terus kita mau ubah nama tabelnya. Nama tabel kita itu kan data mahasiswa. Terus kita mau ubah jadi mahasiswa aja biar lebih gampang gitu. Masukkan rumusnya alter tabel. Kita masukkan nama tabel data mahasiswa. Kemudian rename untuk mengubah nama. Masukkan nama tabel yang mau kita buat, nama tabel baru, yaitu mahasiswa, titik koma. Kita coba show tables mahasiswa. Udah nggak data mahasiswa lagi kan. Yang kedua yaitu ada DML atau Data Manipulation Language, yang artinya kumpulan perintah yang berfungsi untuk pengelolaan database. Di dalam DML ini terdapat 4 perintah, yaitu insert, update, delete, dan select. Langsung saja sebagai contohnya. Di sini tadi kita udah buat tabel dengan nama data mahasiswa yang udah diganti jadi mahasiswa. Kemudian kita memasukkan data di dalam tabel kita, data berupa name, nama, alamat, nilai UTS, nilai UAS, dan IPK. Tinggal masukkan aja rumusnya, yaitu insert, menggunakan insert. Kemudian into, masukkan nama tabelnya tadi mahasiswa. Kemudian values, enter, buka kurung, masukkan data
ke dalam field, sesuaikan data itu menurut urutan fieldnya. Yaitu yang pertama itu ada NIM, tanda petik, NIM-nya 01, kemudian tutup, koma, tanda petik lagi, nama, kita buat namanya misalnya yang pertama itu Deasi, kemudian tanda petik, koma, tanda petik lagi, alamatnya di Sibolga, kemudian koma, tanda petik lagi, selanjutnya nilai UTS, kita buat nilai UTS-nya misalnya 80, kemudian tanda petiknya jangan lupa nilai UAS kita buat 85, kemudian IPK-nya kita buat 3,8, kemudian tutup kurung, koma. Di sini saya mau buat sebanyak 36 data. Tinggal masukkan data sesuai dengan urutannya aja. Setelah selesai menginput data sebanyak 36 data, kemudian kita tampilkan data tersebut. Cara menampilkannya itu menggunakan rumus select, kemudian bintang, nama tabelnya mahasiswa, kemudian titik 2, maka udah terlampir sebanyak 36 data di dalam tabel sesuai dengan field name, nama, alamat, nilai UTS, lulus, dan IPK. Kemudian kita mau menghapus salah satu datanya. Jadi kita mau buat 35 data, tinggal gunakan perintah delete dengan rumus delete from mahasiswa, nama tabelnya, kemudian where, yang mana kita mau delete nama bal nomor 36, kita delete, kemudian titik 2, enter. Kita tampilkan lagi menggunakan perintah select bintang from mahasiswa. Sekarang yang terlampir sebanyak 35 data karena data yang ke-36 udah kita hapus. Kemudian kita mau mengubah data gitu. Misalnya di sini di nama Rega, alamatnya kan tuh di Jakarta. Kita mau ubah alamat dia itu menjadi di Langsa atau di Medan. Caranya itu tinggal masuk ke rumus update itu untuk update masukkan nama tabelnya mahasiswa, kemudian set alamat yang mau kita ubah. Tadi kan Jakarta, jadi kita ketik misalnya Bandung, kemudian where, nama, masukkan nama yang ingin kita ganti yaitu Rega, kemudian kita coba tampilkan datanya, select bintang from nama tabel Rega. Tadi alamat dia itu di Bandung, sekarang
Tadi alamatnya di Jakarta, sekarang udah bertukar di Bandung karena kita udah update alamatnya. Selanjutnya di pertemuan ketiga dan 4 ada operator pembanding atau perbandingan dan operator logika. Yang pertama itu operator pembanding. Operator pembanding adalah operator untuk membandingkan dua nilai, baik itu angka maupun string, bernilai true jika kondisinya benar dan false jika kondisinya salah. Di dalam operator pembanding ada beberapa jenis operator lainnya, contohnya sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil, dan lebih kecil sama dengan. Untuk contoh yang lebih spesifiknya langsung saja. Di sini kita mau buat contoh yang sama dengan. Kita mau nyari data, misalnya di tabel ini kita mau nyari data mahasiswa yang alamatnya itu ada di Siantar. Gampang aja, tinggal kita masukkan rumus select, kemudian bintang from, masukkan nama tabelnya itu mahasiswa, kemudian where alamat, masukkan nama fieldnya alamat sama dengan, kemudian nama kota atau nama alamat yang mau kita cari itu Siantar, kemudian titik. Maka akan muncul nama mahasiswa yang alamatnya ada di Siantar. Kemudian yang kedua itu tidak sama dengan. Itu kebalikan dari sama dengan. Misalnya di sini kita mau nyari alamat mahasiswa yang berarti yang alamatnya tidak di Siantar. Tinggal masukkan rumus select, kemudian bintang from mahasiswa where alamat tidak sama dengan, tanda seru, kemudian sama dengan Siantar. Maka akan muncul alamat mahasiswa yang alamat tidak berada di Siantar, berarti kecuali dari yang 3 tadi. Kemudian yang ketiga yaitu ada lebih besar. Misalnya di sini kita mau nyari nilai UTS yang lebih besar dari 80. Kita mau nyari data mahasiswa yang nilai UTS-nya lebih besar dari 80. Langsung aja kita masukkan rumusnya select bintang from nama tabel mahasiswa, kemudian where nilai UTS-nya. Nilai UTS lebih besar 80. Kemudian titik. Kita lihat 85, 88, 86 semuanya di atas 80. Kemudian kalau dia lebih besar sama dengan, berarti yang nilainya 80 tetap ikut. Di sini kan kalau dia lebih besar berarti yang di atas 80, yaitu 81, 82 sampai seterusnya. Tapi kalau dia lebih besar sama dengan, berarti dimulai dari angka 80. Langsung aja kita masukkan rumusnya select bintang from mahasiswa where nilai TS lebih besar sama dengan 80. Nah, di sini dia yang nilainya 80 tetap ikut masuk karena dia menggunakan rumus lebih besar sama dengan. Kemudian yang selanjutnya itu lebih kecil. Misalnya kita mau nyari nilai UAS yang lebih kecil dari 85. Jadi kita langsung masukkan rumusnya aja select bintang from mahasiswa where nilai
UTS lebih kecil dari 85. Maaf, seharusnya nilai UAS bukan nilai UTS. Nilai UAS lebih kecil 85. Lebih kecil dari 85 yaitu 84 ke bawah, yaitu 84, 83, 82 semuanya. Kemudian kalau dia lebih kecil sama dengan, berarti dia dihitung dari nilai 85 bukan dari 84. Langsung aja kita masukkan rumusnya sama, yaitu select bintang from mahasiswa where nilai UAS lebih kecil sama dengan 85. Dia yang 85 bakalan ikut karena dia menggunakan operator lebih kecil sama dengan, berarti dihitung dari 85. Yang kedua yaitu ada operator logika. Operator logika yaitu operator yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi logika, yaitu logika benar atau true dan logika salah atau false. Di dalam operator logika terdapat beberapa perintah, misal seperti and, or, in, between, not in, not between, not like percent, dan like underscore. Langsung saja ke contoh yang pertama yaitu and. Misalkan di dalam tabel ini kita mau nyari data yang dimana kita mau nyari data dengan alamat Sibolga, kemudian IPK-nya 3,8. Ada berapa mahasiswa yang memiliki data seperti itu? Tinggal kita masukkan aja rumusnya, yaitu select bintang from, masukkan nama tabelnya mahasiswa, kemudian where, dimana alamat sama dengan Sibolga, dan IPK sama dengan 3,8. Nah, aja kita enter. Maaf sebelumnya, di sini kita seharusnya menaruh tanda petik. Kita enter. Ternyata setelah kita masukkan rumusnya yang memiliki alamat Sibolga dengan IPK 3,8 cuma satu mahasiswa. Contoh yang kedua, kita masukkan select bintang from mahasiswa where kita buat contohnya alamat sama dengan Sibolga and dengan nilai UTS sama dengan 80. Yang keluar juga cuma satu data, berarti data mahasiswa yang alamatnya di Sibolga dan memiliki nilai UTS 80 hanya satu orang. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada or. Misalkan di dalam data ini kita mau nyari alamat alamat dengan alamatnya di Medan dengan IPK dan atau IPK alamat di Medan atau IPK-nya 3,1. Langsung aja masukkan rumusnya select bintang from mahasiswa where alamat sama dengan Medan
or IPK sama dengan 3,1. Enter. Di sini yang keluar dia ada alamatnya yang isi dimpuan, sedangkan IPK-nya 3,1 tapi alamat isi dimpuan. Ini alamat dimana tetapi IPK-nya bukan 3,1. Or itu maksudnya dia bakal menampilkan antara alamat Medan dan IPK 3,1. Pokoknya dia menampilkan walaupun tidak memiliki IPK 3,1 tapi dia bisa memilih antara Medan atau IPK 3,1. Salah satu dari mereka ada yang benar, maka data tersebut akan dimasukkan ke dalam tabel ini. Contoh yang kedua, kita buat select bintang from mahasiswa where IPK sama dengan 3,2 or nilai UTS sama dengan 80. Maka yang keluar nilai UTS-nya 80, pilihan antara 3,2 atau 80. Di sini dia memiliki kriteria 80. Di sini dia kriterianya memiliki IPK 3,2. Dia dapat memilih antara 3,2, IPK 3,2 atau nilai UTS yang 80. Kemudian yang ketiga yaitu ada in. Maksudnya di sini ketika kita ingin membuat data, misalnya kita mau datanya NIM alamat yang kita pengen alamat yang nilai UTS-nya kisaran 85 ataupun 80. Kita masukkan rumusnya select bintang from mahasiswa, kemudian where IPK aja deh. IPK in 85, IPK-nya 85 dan IPK nilai UAS-nya yang 85 90 92. Maka yang keluar nilai UAS-nya yang 85, 90 dan 92. Menggunakan in kita juga bisa mengupdate atau mengubah data menggunakan in. Misalnya kita mau mengubah data yang mahasiswa dengan alamat mahasiswa dengan NIM 10, NIM 11, NIM 13. Kita mau ganti alamatnya itu dengan alamat lain gitu. Misalnya di sini NIM 21 Fikri, alamatnya di Padang. NIM 20 Siska, alamatnya Cidimpuan. Kita mau ubah NIM yang 20, 21 dan 26 ini alamatnya jadinya di Padang. Kita tinggal masukkan rumus saja select update. Kita mau update mahasiswa, masukkan nama tabelnya, set alamat sama dengan Padang where NIM in 20, 21, 26. Enter. Coba kita kita tampilkan datanya. Select bintang from mahasiswa
20 padang, 21 padang, 26 padang. Dia udah berganti karena menggunakan rumus int tadi. Kita ganti alamatnya yang nim di dalamnya 21, 20 dan 26. Contoh selanjutnya itu between. Misalnya kita mau tahu data-data mahasiswa yang NIM-nya antara 10 dengan 20. Kita masukkan aja rumusnya select bintang from mahasiswa where NIM between 10 and 20. Berarti yang keluar NIM 10 sampai dengan 20. Terus contoh yang kedua, misalnya select bintang from mahasiswa where IPK between where nilai was between 877 and 80. Yang keluar dia 77, 78, 79 dan 80. Kemudian masuk yang selanjutnya itu not. Not ini berarti tidak. Misalnya kita mau buat data dengan IPK yang selain, yang bukan dari 3,7, masukkan rumusnya select bintang from mahasiswa where not IPK sama dengan 3,7. Maaf guys, sini penulisan tabelnya salah. Mahasiswa. Berarti ini semua yang IPK-nya tidak termasuk 3,7. Kita lihat di sini nggak ada sama sekali yang IPK-nya 3,7. Kemudian not in, maksudnya di sini kita bisa menggolongkan. Di sini kita cuma bisa ngasih satu aja kan, yang IPK-nya bukan 3,7. Kalau pakai not in berarti kita bisa milih, kita bisa mengkelompokkannya menjadi yang bukan 3,7, 3,6. Kita coba aja menggunakan select bintang from mahasiswa where IPK not in 3,7, 3,2, 3,6. Nah, di sini nggak ada sama sekali yang IPK-nya 3,7, 3,2 dan 3,6. Pokoknya di sini selain dari IPK-nya yang 3,7, 3,2 dan 3,6. Kemudian not between, maksudnya berarti bukan di antara. Kita buat select bintang from mahasiswa where IPK not between. IPK-nya bukan antara 3,5 dan 3,8.
berarti yang termasuk dari 3,5 sampai 3,8 dia nggak ikut di sini, dia cuma antara 3,3 dari 3,1 3,0 sampai 3,4, kemudian dari 3,9 sampai 4. Kemudian not like di sini dia terbagi menjadi dua, yaitu dengan like maupun not like terbagi menjadi dua, yaitu dengan persen dan underscore. Persen itu maksudnya dia beberapa karakter sembarang. Misalnya kita mau nyari data yang misalkan menggunakan persen, kita mau nyari data yang huruf awalnya itu menggunakan huruf alamatnya dengan menggunakan huruf awalan P, kemudian kita pakai persen di belakangnya. Maksudnya berarti setelah P ada beberapa karakter sembarang, terserah mau karakter apa, pokoknya huruf awalan dari alamat itu harus P. Kita buat aja memakai not like, rumusnya yaitu select bintang from mahasiswa where alamat not like persen, not like P persen. Di sini berarti kecuali yang alamatnya tidak diawali huruf P. Kalau alamatnya diawali huruf P berarti dia tidak termasuk dalam ini karena kita memakai perintah not like. Kalau kita memakai perintah yang like, kita coba yang like menggunakan underscore, berarti rumusnya select bintang from mahasiswa where alamat, kita ganti deh jadi nama, where nama like underscore maksudnya di sini satu karakter sembarang. Misalnya kita mau buat ini satu karakter sembarangnya terserah mau huruf awalannya apa atau apa, tapi setelah satu karakter sembarang ini kita memasukkan huruf dengan E kemudian persen. Satu karakter sembarang kemudian dia harus diawali dengan huruf E setelah karakter sembarang tersebut. Habis itu beberapa karakter sembarang terserah mau huruf apa aja, pokoknya harus sesuai dengan ini. Berarti yang keluar yaitu Desi, Rega dengan Desi. Dia satu karakter sembarang, setelah satu karakter sembarang dia huruf E, setelah huruf E dia terdapat beberapa karakter sembarang. Kita buat satu lagi contohnya menggunakan underscore select bintang from mahasiswa dengan alamat like. Kita buat huruf A, persen maaf di sini lupa persennya. Where kita lupa buat where-nya, ya ampun. Di sini berarti dia alamatnya yang huruf keduanya yaitu A semua, kemudian
beberapa karakter sembarang dan diawali dengan satu karakter sembarang. Sekarang kita buat dengan persen yaitu beberapa karakter sembarang. Berarti contohnya yaitu select bintang from mahasiswa where nama like awalannya kita buat A persen. Di sini adalah nama-nama mahasiswa yang awalannya dari A, setelah itu beberapa karakter sembarang. Atau misalnya kita buat seperti ini, select bintang from mahasiswa where nama like persen beberapa karakter sembarang, kemudian huruf A dan beberapa karakter sembarang lagi, berarti huruf A nya mungkin berada di tengah. Seperti ini, beberapa karakter sembarang kemudian A. Di sini diawali dengan karakter sembarang. Ini juga beberapa karakter sembarang A, beberapa karakter sembarang ada A-nya, dan begitu seterusnya. Dan di pertemuan kelima atau pertemuan terakhir yaitu ada yang namanya fungsi agregasi. Fungsi agregasi yaitu fungsi yang digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai hasil suatu query menggunakan SQL. Di dalam fungsi agregasi terdapat beberapa operasi atau operator ataupun perintah, yaitu perintah count, sum, average atau AVG, kemudian max dan min. Yang pertama yaitu count. Count itu digunakan untuk mendapatkan jumlah record atau baris data di dalam tabel. Penggunaannya misalnya kita akan menghitung data yang ada dalam tabel. Dia terbagi menjadi dua, yaitu dengan kondisi dan tanpa kondisi. Tanpa kondisi ataupun tanpa alias, misal rumusnya itu seperti ini, select count buka kurung bintang kemudian from mahasiswa. Total dari semua data yang ada di dalam tabel yaitu 35. Kalau dia menggunakan kondisi, misalnya kita masukkan rumus select count bintang select count, kita mau menghitung IPK menggunakan alias, yaitu masukkan IPK kemudian alias, masukkan nama tabel aliasnya. Di sini kita buat banyak IPK aja. Ini terserah kita mau buat nama tabelnya bagaimana, sesuai keinginan. Kita buat di sini banyak IPK, kemudian from mahasiswa where yang dimana IPK-nya itu yaitu 3 sebanyak 4. Berarti jumlah dari IPK yang IPK-nya sebesar 3,7 berarti berjumlah 4 orang. Kemudian perintah yang kedua yaitu sum atau menjumlahkan data, penjumlahan data. Yang contoh yang pertama yaitu kita mau menjumlahkan semua nilai IPK. Berarti kita masukkan IPK nama tabelnya, kemudian from mahasiswa. Jumlah dari semua data, semua IPK itu berjumlah 107. Kemudian kalau kita mau
menghitung nilai UTS. Kita tinggal masukkan select sum nilai UTS, kemudian count ini maksudnya jumlah semua data di dalam tabel S nilai UTS from mahasiswa. Dia sama dengan jumlah dari nilai UTS kemudian dibagi jumlah data yang ada dalam tabel. Berarti jumlah semua nilai UTS itu dibagi 35. Kemudian yang ketiga yaitu ada average atau AVG, itu mencari rata-rata dari data dengan rumus select AVG atau average. Kita mau mencari rata-rata dari nilai UTS. Mencari rata-rata, kita mau nyari rata-rata IPK aja. IPK, kemudian S rata nilai from mahasiswa. Berarti rata-rata IPK di tabel tersebut yaitu 3,057. Untuk mencari max itu berarti kita mencari nilai tertinggi dari sebuah data di dalam tabel. Kita masukkan rumus select max. Kita mau nyari nilai maksimum dari nilai UTS. Nilai tertinggi. Ini nama tabel alias ya, jadi kita bisa mengarang atau membuat nama sesuai yang kita inginkan. Kemudian from mahasiswa. Nilai tertinggi di nilai UTS yaitu 94. Kemudian kita mau nyari nilai terendahnya, tinggal masukkan select min, masukkan nama tabel yang kita mau hitung. Kita mau hitung nilai UAS aja, nilai UAS, kemudian S nilai terendah from mahasiswa 60. Berarti nilai terendah dari UAS yaitu 60. Kemudian kita mau gabung nih, kita mau cari berapa sih IPK tertinggi dan terendah. Berarti kita gabungkan aja rumusnya menjadi select min. Select min IPK S terendah, koma max IPK S tertinggi from mahasiswa.
IPK terendah yaitu 3,0 dan IPK tertinggi yaitu 4,0. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai contoh-contoh operator di dalam database beserta proses pengerjaannya. Bila ada kata-kata yang salah pengucapan maupun salah pengerjaan dalam pembuatan database, saya mohon maaf.